bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, opa, oma, bapak, ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kitab pertama Raja-Raja dalam bacaan pertama tadi mengisahkan kepada kita setelah Salomo mempersembahkan korban yang begitu banyak kepada Allah, Tuhan Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan berkata kepada Salomo supaya ia meminta sesuatu kepada Tuhan. Salomo meminta hal yang sangat mendukung kewajibannya untuk menjalankan tugas sebagai seorang raja. Rahmat kebijaksanaan untuk mengetahui yang baik dan yang jahat dan mampu menimbang perkara dengan baik. Allah mendengarkan permintaan Salomo dan mengabulkan itu. Menarik bahwa bukan hanya yang diminta Salomo yang diberikan Tuhan Allah, tetapi Tuhan juga memberikan dia kekayaan secara jasmani dan kekayaan secara rohani demi mendukung tugas dan karya pelayanan Salomo. Dengan demikian bacaan ini, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup kita ketika kita berjuang untuk mengamalkan firman Tuhan, maka bukan hanya yang kita minta yang Tuhan berikan, bahkan yang kita tidak minta dalam doa-doa kita pun akan diberikan Tuhan kepada kita. Yang terpenting kita mendahului kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Semoga kehadiran kita dalam Ekaristi Kudus ini membawa kita untuk semakin mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita masing-masing. Semoga.